Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Arya Putra Bagus Penonton dari RPL Pendidikan Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan dasar jaringan komputer sebagai tugas untuk mata kuliah micro teaching. Langsung saja. Yang pertama di sini pengenalan dasar jaringan komputer terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama komunikasi data, yang kedua jenis perangkat keras dan lunak, yang ketiga contoh konfigurasi, yang keempat arsitektur protokol, dan yang kelima sistem operasi jaringan. Definisi dari jaringan komputer sendiri adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang dapat mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Sistem komunikasi sendiri sama dengan jaringan komunikasi data, sama dengan jaringan komputer atau pertukaran data minimal antara dua entitas. Model komunikasi umum yang pertama sumber melalui pengirim yang disebut dengan sistem sumber, masuk ke dalam sistem pengiriman dan diterima oleh penerima sebagai tujuan dalam sistem tujuan. Contohnya seperti itu yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua komunikasi data. Komunikasi data dari sumber aliran berupa data digital berbit-bit melalui sinyal analog dikirimkan kepada sistem pengiriman, dikirimkan dalam bentuk sinyal analog lagi dan diterima penerima untuk tujuannya aliran digital bit dan dalam bentuk bit-bit. Jenis-jenis jaringan berdasarkan koneksi atau keterhubungan. Yang pertama broadcast links, yang kedua point-to-point links berdasarkan skala. Yang pertama LAN atau Local Area Network, yang kedua Metropolitan Area Network atau MAN, yang ketiga Wide Area Network atau WAN, dan yang keempat Internetwork atau Internet. Berdasarkan topologi, yang pertama bus, yang kedua star, yang ketiga ring, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan protokol, yang pertama Ethernet, token ring, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan arsitektur, yang dibagi menjadi yang pertama peer-to-peer, yang kedua client atau server, yang ketiga hybrid. Yang pertama LAN, jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi, di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Teknologi yang dipakai adalah Ethernet LAN dan Wireless LAN. Contoh konfigurasi ini dari sistem konfigurasi LAN, beberapa komputer yang terhubung dalam suatu hub. Yang kedua MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota, lebih besar daripada LAN. Teknologi jaringan TV kabel. Contoh MAN, internet melalui sistem TV kabel. Dari rumah-rumah melalui junction box, melalui high-end server untuk koneksi internet ke satelit dan diterima lagi ke dalam sistem jaringan di rumah-rumah. Yang ketiga WAN, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologi circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM, jaringan wireless seluler. Contoh WAN itu dari beberapa LAN terhubung dari ke dalam router. Internet, sekumpulan jaringan berbeda, LAN, WAN atau keduanya yang saling terkoneksi. Contoh internet itu bisa dilihat dari beberapa LAN dan beberapa WAN itu saling terhubung satu sama lain.
Yang selanjutnya, klien atau server. Definisinya, server backend, penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Klien, front-end, komputer yang meminta layanan dari server. Klien atau server. Klien dan server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungan, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan backup data. Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal. Keamanan lebih terjamin. Kerugian maksudnya berarti biaya pembelian hardware dan software server yang mahal. Dibutuhkan administrator jaringan. Peer-to-peer, sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungan, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Tidak diperlukan administrator jaringan. Kekurangannya, sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Keamanan tidak terjamin. Hybrid, menggabungkan keuntungan jaringan klien, server, dan peer-to-peer. User dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Perangkat jaringan, alat pemroses, PC, printer, IP phone, laptop, PDA, mobile phone, dan lain-lain sebagai host. Network interface card, media transmisi, kabel wired, twisted pair, coaxial, dan fiber optic, wireless, antena, microwave, broadcast radio, infrared, dan bluetooth. Repeater, hub, bridge, switch, router, dan gateway sebagai node. Arsitektur protokol. Perangkat lunak dari jaringan komunikasi data terdiri dari layer, protokol, dan interface. Jaringan diorganisasikan menjadi sejumlah level atau layer untuk mengurangi kerumitannya. Setiap layer dibuat berdasarkan layer di bawahnya. Antar layer terdapat sebuah interface yang menentukan operasi dan layanan yang diberikan layer terbawah untuk layer di atasnya. Layer pada selevel yang sama di dua host akan berbeda dapat saling berkomunikasi dengan mengikuti sejumlah aturan dan ketetapan yang disebut sebagai protokol. Dua model OSI hanya sebagai konsep, TCP digunakan secara komersial. Layangan antara layer dan hubungan antara layer dan layanan bisa dilihat. Selanjutnya model OSI, Open Source Interconnection, dibuat oleh International Standard Organization untuk memberikan model umum untuk jaringan komunikasi data, terdiri dari 7 layer. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Model OSI bisa dilihat. Physical layer menangani pengiriman bit data melalui saluran komunikasi, memastikan jika entity satu mengirimkan bit 1, maka entity yang lain juga menerima bit 1. Fungsi utama untuk menentukan beberapa volt untuk bit 1 dan 0. Berapa nanosecond bit dapat bertahan di saluran komunikasi, kapan koneksi awal dibuat untuk diputuskan, ketika dua entity selesai melakukan pertukaran data, jumlah pin yang digunakan network connector dan berfungsi dari setiap pin. Contoh token ring IEE 802.11. Perangkat yang beroperasi di layar ini adalah hub, repeater, network adapter, network interface card, dan host bus adapter digunakan di storage area network. Data link layer menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan, mendeteksi dan mengkoreksi error yang mungkin terjadi di physical layer. Memiliki address secara fisik yang sudah dikodekan secara langsung ke network card. Pada saat pembuatan card tersebut disebut MAC address. Contoh Ethernet, ADLC, Aloha, IE802, LAN, FDDI. Perangkat yang beroperasi di layer switch ini adalah bridge dan layer to switch. Network layer menentukan prosedur pengiriman data sekuensial dengan berbagai macam ukuran dari sumber ke tujuan melalui suatu atau beberapa jaringan dengan tetap memperhatikan quality of service yang diminta oleh transport layer. Fungsi routing menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan. Bisa statik menggunakan kabel statik yang cocok untuk jaringan dan jarang sekali berubah, atau dinamis menentukan jalur baru untuk setiap data yang dikirimkan. Pengendalian kongesti, kemacetan pada proses pengiriman data.
mempertahankan QoS, delay, transmit time, jitter, dan lain-lain. Menyediakan interface untuk jaringan-jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Contoh Internet Protocol atau IP. Perangkat yang beroperasi di layer ini adalah router dan layer 3 switch. Transport layer menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil, sering disebut sebagai paket, meneruskan ke network layer dan memastikan semua paket tiba di ujung penerima tanpa ada error. Layer ini harus melakukan proses di atas secara efisien dan memastikan layer di atas tidak terpengaruh terhadap perubahan teknologi hardware. Fungsi flow control, segmentation, desegmentation, error control. Contohnya adalah transmission protocol atau TCP, user datagram protocol atau UDP, stream control transmission protocol atau SCTP. Session layer mengizinkan user-user yang menggunakan mesin berbeda untuk membuat dialog atau session di antara mereka. Fungsi pengendalian dialog memantau giliran pengiriman, mengelola token, mencegah dua pihak untuk melakukan operasi yang sangat kritis dan penting secara bersamaan. Sinkronisasi menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi sehingga pengiriman dapat dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Presentation layer mengatur tentang sintaks semantik dari data yang dikirimkan. Manipulasi data seperti meme encoding, kompresi, dan enkripsi yang dilakukan di layer ini. Application layer sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contoh protokol aplikasi yang banyak digunakan HTTP yang digunakan di World Wide Web, File Transfer Protocol (FTP) untuk pengiriman file antar komputer, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) untuk email. Model TCP/IP. Arsitektur protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan komersial lainnya terdiri dari 4 layer: data link layer, network layer, transport layer, application layer. Data link layer sebenarnya bukan bagian dari TCP atau TCP/IP suite. Proses pengiriman dan penerimaan paket untuk layer ini dapat dilakukan oleh software device driver dari network card adapter yang digunakan. Layer ini juga termasuk physical layer yang terdiri dari komponen fisik seperti hub, repeater, kabel jaringan, UDP, fiber coaxial, network cards, network connector, RJ45, BNC, dan lain-lain, dan spesifikasi untuk sinyal, level voltase, frekuensi, dan lain-lain. Network layer. Awalnya network layer digunakan untuk mengirimkan paket antara host di sebuah jaringan, contoh X25. Pengembangan internet networking di mana jalur pengiriman paket dari sumber ke tujuan melalui jaringan-jaringan lainnya. Beberapa protokol bagian dari IP yaitu ICMP menyediakan informasi diagnostik untuk pengiriman paket IP, IGMP mengelola data multicast, protokol routing seperti BGP, OSPF, dan RIP. Transport layer menyediakan layanan pengiriman pesan ujung ke ujung yang dapat dikategorikan sebagai connection oriented TCP, byte oriented, dan SCTP, stream oriented, connectionless, UDP, dan RTP, datagram. Application layer. Layer ini mencakup presentation dan session layer dari model OSI, di mana layanan dari layer-layer tersebut disediakan melalui libraries. Data user yang dikirimkan melalui jaringan diterima melalui application layer yang baru kemudian diteruskan ke layer di bawahnya, yaitu transport layer. Setiap aplikasi yang menggunakan TCP atau UDP membutuhkan port sebagai identitas aplikasi tersebut. Contoh port untuk HTTP adalah 80, port untuk FTP adalah 21. Port number 16 bit digunakan oleh TCP atau UDP untuk membedakan setiap proses yang menggunakan layanan mereka. Well-known ports 0 sampai dengan 1023 dipesan oleh Internet Asset Number Authority, tidak bisa digunakan secara bebas. Register port 1024 sampai 49151 tidak dikontrol oleh IANA tapi tidak bisa digunakan secara bebas karena sudah direserve oleh sistem komputer. Dynamic atau private atau ephemeral short-lived ports 49152 sampai 65535 bisa digunakan user secara bebas. Sistem operasi jaringan menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke dalam sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Sistem operasi jaringan client server yang umum digunakan Windows NT, Windows Server Family, Windows Server 2000 dan 2003, Novel, NetWare, Unix dan atau Linux, Windows 98, Windows 2000 Professional,
Windows XP Professional dan Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan, seperti dapat mengakses file dan printer. Unix multi-user dan multitasking operating system dibuat di Bell Laboratories pada awal tahun 1970-an. Tidak user-friendly, dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, akses database network file system, NFS yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer menggunakan sistem operasi Unix. Termasuk dari Unix sekarang dipegang oleh The Open Group. Linux, turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP dalam bentuk TCP/IP networking software yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan serial protokol SLIP dan point-to-point protokol yang menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Sejumlah layanan yang sering digunakan oleh Linux yang berbasiskan TCP/IP Suite, web server Apache, web proxy Squid, file dan print sharing Samba, email Sinmail, domain name server menyediakan mapping antara nama dan IP address mendistribusikan informasi tentang jaringan, mail server contoh bin. Novell NetWare dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system, dibuat oleh Novell Inc. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsep pembagian disk space dan printer, pengembangan file sharing, layanan modul file, pencarian lokasi fisik dilakukan di server. Mengcoaching file yang sedang aktif. NetWare Core Protocol NCP lebih efektif. Tidak perlu ada acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirimkan. Pelayanan selain data file dan printer sharing seperti web email database, TCP/IP, APX, dan lain-lain. OS 32-bit operating system yang dibuat oleh IMP dan Microsoft, tetapi sampai sekarang dikelola hanya oleh IBM. Mirip seperti Windows tapi mempunyai fitur yang dimiliki Linux dan Xenix. Penggunaan akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Windows NT dibuat oleh Microsoft sebagai lanjutan dari OS/2 mereka. Versi dari Windows NT, Windows NT 3.51, Windows 2000, NT 5.0, Windows 2000 Professional, 2000 Server, 2000 Advanced Server, 2000 Data Center, Windows Server 2003, dan Windows XP. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.